Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman, lanjutan dari video saya kemarin yang berjudul tentang syarat-syarat pembayaran gaji atau insentif guru honorer di dana BOS tahun 2021 berdasarkan Juknis terbaru. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan lagi sebuah lanjutan video dari yang kemarin. Itu adalah kebijakan dana BOS tahun 2020 tentang alokasi 50% untuk pembayaran guru honorer berlanjut di tahun 2021 berdasarkan Juknis terbaru. Nah, jadi maksud dari inti pertanyaan ini atau maksud dari inti dari judul video ini adalah bahwa kebijakan dana BOS maksimal 50% untuk pembayaran guru honor memiliki NUPTK dan belum memiliki sertifikat pendidik dan tercatat di Dapodik pada tanggal 31 Desember 2019 itu bisa diberikan atau dialokasikan maksimal 50% untuk pembayaran gaji honorer. Itu untuk kebijakan dana BOS tahun 2020 yang secara langsung disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentunya ketika teman-teman mencermati video saya yang kemarin yang Juknis terbaru tahun 2021, itu teman-teman bisa melihat bahwa maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer teman-teman ya yang memiliki NUPTK. Dan perlu teman-teman pahami bahwa alokasi 50% ini itu sudah ada di kebijakan dana BOS tahun 2020 dan itu dipastikan kemungkinan besar, dipastikan ya, bukan kemungkinan besar lagi, dipastikan berlanjut di tahun 2021 dengan adanya petunjuk di Juknis Dana BOS 2021 teman-teman ya. Nah, kebijakan BOS 2020 tentang 50% alokasi untuk guru honorer itu berlanjut di tahun 2021 berdasarkan Juknis terbaru. Nah, untuk penjelasan dari kebijakan dana BOS 50% di tahun 2020 yang berlanjut di tahun 2021 ini, teman-teman bisa saksikan penjelasan langsung dari video di yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Mas atau Bapak Menteri Bapak Nadiem Makarim. Jadi oke teman-teman, bersama-sama kita langsung saksikan saja penjelasan Bapak Menteri Nadiem Makarim tentang kebijakan dana BOS tahun 2020 dan hasil dari kebijakan dana BOS 2020 itu menurut saya itu hampir sama dan bahkan dilanjutkan di tahun 2021, yaitu di tepatnya di Juknis dana BOS 2021. Oke, kita langsung saja lihat penjelasan beliau. Itu kita sederhanakan. Untuk 2020 hanya ada satu constraint, satu limit ya, yaitu maksimal 50% daripada dana BOS. Itulah maksimal 50% yang boleh digunakan untuk pembiayaan guru honorer untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan sebagai data finalnya. Jadi cuma sekali ini harus dilakukan ya. Jadi ini mempercepat proses penerimaan, harapan ke depannya nggak telat lagi diterimanya, dan harapannya adalah mengurangi juga beban administrasi sekolahnya, karena sekarang transfernya semakin sedikit, proses verifikasinya hanya sekali dalam setahun. Berikutnya, nah untuk penggunaan BOS-nya juga diberikan fleksibilitas ya. Bagaimana kita ingin memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah dan kepada sekolah-sekolah kita untuk menjadi lebih baik kalau kepala sekolahnya tidak diberdayakan untuk memberikan atau menggunakan anggarannya sesuai kebutuhan sekolah itu. Seperti yang saya bilang kemarin, kebutuhan setiap sekolah itu sangat berbeda dari satu sekolah ke lainnya. Jadi yang semua restriksi-restriksi sebelumnya itu kita sederhanakan. Untuk 2020 hanya ada satu constraint, satu limit ya, yaitu maksimal 50% daripada dana BOS. Itulah maksimal 50% yang boleh digunakan untuk pembiayaan guru honorer ya. Ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak, yang berkinerja dengan baik. Dan satu-satunya orang yang mengetahui siapa guru-guru honorer yang benar-benar mengabdi itu adalah kepala sekolah. Jadi kita berikan
kewenangan ini kita berikan otonomi bagi kepala sekolah untuk menentukan. Jadi yang tadinya cuma 15% daripada dana BOS bisa digunakan, sekarang naik menjadi maksimal 50%. Ini juga memberikan kebebasan menggunakan dalam 50% ini bisa untuk tenaga pendidik seperti membiayai operator bagi kepala sekolahnya agar kepala sekolahnya bisa benar-benar berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin operasional sekolah. Ya, ini juga penting. Dalam 50% itu bisa digunakan. Ya, yang tadinya juga ada pembatasan maksimal cuma 20% untuk buku teks dan non teks seperti alat multimedia. Sekarang itu diberikan kewenangannya, otonominya kepada kepala sekolah, tidak ada limitnya. Jadi satu-satunya limit ini adalah maksimal dari persentase dana BOS yang boleh digunakan untuk guru honorer dan tenaga pendidik, itu yang ditingkatkan sampai 50%. Dari luar itu adalah kewenangannya kepala sekolah. Nah, ini adalah esensi dari Merdeka Belajar. Ini juga esensi dari jawaban pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap banyaknya masukan baik dari guru non-PNS maupun guru PNS yang telah berbicara dengan saya dan bilang banyaknya guru-guru honorer yang mengabdi luar biasa dan yang sebenarnya tidak mendapat upah yang layak. Ini langkah pertama, ini bukan solusi. Tapi ini adalah paling tidak langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Ya, next. Kabar gembira juga bahwa nilai satuan BOS itu meningkat. Kenapa tadi yang tadi Ibu SMI bilang mengenai peningkatan dari BOS untuk tahun 2020 ini breakdownnya seperti ini, bahwa yang meningkat itu sebenarnya SD satuan harga satuannya untuk SD, SMP dan SMA sudah naik. Ya, untuk tahun ini perubahan dari tahun 2019 ke 2020. Ya, jadi dari total unit cost-nya itu naik. Ya, jadi akan ditingkatkan. Berikutnya. Nah, tidak berarti bahwa kalau kita memberikan otonomi, kita memberikan fleksibilitas, bukan berarti akuntabilitas dan transparansi tidak menjadi penting, malah menjadi lebih penting. Transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih penting. Ya, semakin besar, semakin banyak diberikan kebebasan dalam alokasi penggunaannya, semakin tinggi harus transparansi dan akuntabilitasnya. Ya, jadi yang dimana 2019 itu kami hanya menerima sekitar 53% daripada sekolah itu melaporkan melewat sistem online kita penggunaan BOS-nya itu seperti apa yang sampai di Kemendikbud. Mulai 2020 itu adalah suatu kondisi untuk penerimaan. Jadinya kalau misalnya setelah tadi kan kata Ibu Menkyu bahwa kalau kita ada 3 kali penyaluran, kalau Kemendikbud tidak menerima laporan BOS tersebut lewat via online seperti di situ websitenya pada tahap pertama dan kedua, yang ketiga tidak akan ditransfer BOS-nya. Jadinya kita harus ada 100% dari semua sekolah melakukan pelaporan lewat online untuk bisa menerima yang kiriman terakhir, yang ketiga. Ya, ini aturan yang kami perketat sehingga yang tadinya 53% saja yang melapor, kita ingin angka itu sampai 100%. Sekolah pun, masing-masing sekolah harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana itu di papan informasi sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini bagian dari kebijakannya. Jadinya bukan hanya kementerian saja yang bisa melihat hasil laporannya, tapi juga masyarakat di sekitar sekolah, komunitas, orang tua bisa melihat dana BOS itu digunakan untuk apa. Ya, ini untuk meningkatkan transparansi. Ya, harapan kami adalah dengan memberikan
fleksibilitas dan kebebasan untuk kepala sekolah menentukan apa yang dia ingin biayai, bahwa pelaporannya pun lebih akurat. Apa yang dilaporkan untuk apapun tuh lebih akurat. Jadi kita bisa menganalisa, mengevaluasi, dan melakukan kebijakan lainnya dengan cara yang lebih baik. Berikutnya. Ya, saya kira dari sini saja, dari yang perubahan-perubahan untuk episode ketiga kita kali ini. Ada mungkin beberapa poin terakhir adalah untuk sekedar mengingatkan bahwa kedepannya sebenarnya arah yang kita inginkan untuk dana BOS ini adalah melalui platform teknologi. Ini sangat penting. Kedepannya yang akan kami lakukan juga sedang dalam proses perencanaan itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi daripada penggunaan dana BOS. Dan teknologi inilah yang akan kami gunakan untuk juga meningkatkan kualitas pengadaan, transparansi pengadaan untuk semua sekolah-sekolah di Indonesia untuk dana BOS-nya. Jadi ke depannya tentunya solusinya yang terbaik itu di teknologi, tapi itu yang sedang dirancang. Jadinya itu mungkin akan makan lebih banyak waktu untuk mendesain, tapi itu yang sedang kami lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang kedua adalah kami sangat senang juga bahwa dari dana desa pun akan melakukan transfer yang langsung. Karena salah satu ambisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan program Kampus Merdeka adalah untuk bisa sebanyak mungkin mahasiswa dengan tim-timnya mereka turun ke desa-desa dan dengan 1 full semester maupun 2 semester bisa melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur, perbaikan kualitas SDM, proyek-proyek di desa untuk mendukung proyek-proyek dana desa untuk meningkatkan kualitas output daripada pendanaan dana desa tersebut dan juga menjadi pembelajaran bagi mereka dan juga penguatan karakter agar mereka tahu seperti apa rakyat Indonesia di desa itu hidup. Jadi ini sangat berkait dan akan sangat relevan sebenarnya untuk penguatan jiwa kepemimpinan mahasiswa-mahasiswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.